Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin hadirat Majelis Ilmu Padange Urip ingkang dalem hormati, kita bersama-sama belajar menata hati, karena rusaknya dunia itu karena rusaknya hati. Jadi bagi orang Islam, hidup ini tidak hanya sekedar mencapai tujuan dunia saja, sehingga yang dicari, yang dikejar hanya dunia, kejayaan dunia saja, hanya kepintaran saja, tidak mengindahkan kepada ibadah, itu juga akhirnya sia-sia. Mari kita lihat kejayaan negara-negara di luar Islam sana yang hanya dikejar ilmu pengetahuan, teknologi, peradaban yang tidak didasari dengan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tidak diimbangi dengan menata hati, nilai-nilai ketakwaan. Yang terjadi adalah kerusakan moral, kemudian keserakahan, liberalisme, kebebasan, kapitalisme yang dunia hanya dikuasai negara-negara tertentu. Apa yang terjadi? Terjadinya adalah krisis karena ekonomi tidak bisa berputar. Yang dibangun di dalam hidup ini tidak hanya kepandaian, kecerdasan, pengetahuan saja. Oleh karena itu, bagi umat Islam, dunianya sebagai sarana untuk mencapai kesuksesan akhirat. Dunia hanya tempat menanam, tapi kita juga jangan mau ketinggalan mengenai dunia. Tetap kita diperintahkan mengejar ilmu, kemudian menguasai teknologi, peradaban. Oleh karena itu, dunia sebagai sarana untuk tujuan akhirat. Namun juga manusia ada yang kegagalan dunia dan akhirat, pokoknya urip ya terserah, ateisme, orang-orang yang tidak percaya dengan adanya Allah. Namun kita sebagai orang awam, setelah sholat kita berdoa kepada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, yaitu inginnya mencapai kebahagiaan, keselamatan dunia juga akhirat. Namun kalau kita tidak hati-hati, kita cenderung ingin hanya mencapai kebahagiaan, keselamatan dunia saja. Nah, oleh karena itu, di dalam menghadapi kehidupan yang akhir-akhir ini terasa berat, ekonomi, kemudian mencari pekerjaan, biaya hidup yang tinggi, terjadinya banyak peperangan, pasar bebas, kita masih belum juga bisa bersaing dengan ekonomi negara yang maju. Nah, oleh karena itu, langkah yang pertama yang harus kita lakukan adalah menata hati, membenahi diri kita, karakter kita, keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya tidak mengalami suatu depresi di dalam kehidupan ini. Karena negara-negara di luar sana, di antara negara yang maju teknologinya, tapi di sana khawatir, di negara Jepang itu banyak orang yang tidak berumah tangga, tidak nikah karena takut dampak biaya hidup yang tinggi, sehingga mereka tidak mau nikah. Kemudian di negara adidaya Amerika, karena menghadapi hidup yang sangat berat sekali, biaya hidup itu tinggi sekali, sehingga dia untuk menenteramkan hatinya, dia terkontaminasi dengan cara minum obat, sehingga seperti zombie tidur di pinggir-pinggir jalan,
nggak tahu kemana harapan tujuannya, terjadi keputusasaan. Nah, bagi kita umat Islam dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala melalui nabinya, Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala wa inna fil jasadi mudghatan idza sholahat sholahal jasadu kulluhu wa idza fasadal jasadu kulluhu ala wa hiya qalbu. Di dalam tubuh kita ada segumpal darah, manakala segumpal darah itu baik seluruh tubuh, manakala segumpal darah itu jelek, maka jeleklah seluruh tubuh, yaitu yang dinamakan dengan hati. Hati ini menurut Syekh Imam Ibnu Al-Hasan Muhammad bin Abdul Wahab dibagi menjadi 4 di dalam kitabnya Al-Kabair. Yang pertama yang dinamakan dengan hati ajrod, hati yang baik, hatinya orang-orang yang soleh dan solehah yang mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua yang dinamakan dengan hati al-ghlab, hati yang mati, hati yang tidak bisa menerima kebenaran, yang tidak bisa menerima nasihat kebaikan, seperti halnya Abu Jahal, Abu Lahab, Qarun, Fir'aun. Mereka hanya kejayaan dunia yang dikuasai. Akhirnya Qarun dimasukkan ke dalam perut bumi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fir'aun dan bala tentaranya Allah tenggelamkan di laut. Kemudian yang ketiga yang dinamakan dengan hati mankus, hati yang terbalik. Bila mana dia berbicara bohong, bila mana dipercaya dia ingkar, bila mana dia berjanji dia khianati. Yang keempat yang dinamakan dengan hati musyafah, hati yang tercampur antara keimanan dengan kemunafikan. Di antara keempat macam hati tersebut yang baik adalah hati ajrod. Yang tiga hati aghlab, mankus dan musyafah, hati yang sakit yang perlu diperbaiki, yang perlu disehatkan. Karena di dalam hati itu juga tempatnya setan ingin menggelincirkan kita semuanya. Oleh karena itu, bagaimana kita supaya tidak dipengaruhi oleh setan? Maka kita senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu diantaranya adalah dengan zikir. Nah, zikir ini menurut ulama sufi ada 7. Yang pertama adalah zikir lisan. Lisan kita diajak berzikir kepada Allah. La ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Kemudian zikir qalb, zikir hati. Kita hadirkan Allah di dalam hati kita biar setan tidak mudah menggelincirkan kepada kita melalui hati kita. Yang keempat adalah zikir ruh, yaitu melihat apapun hakikatnya adalah melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kelima zikir sir, yaitu zikir mengingat keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala, apa yang dilihatnya. Yang keenam yang dinamakan dengan zikir khafi, yaitu zikir hakikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketujuh zikir akhfal khafi, yaitu seolah-olah diri kita itu tidak ada, lenyap, yang ada hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Para tasawuf, ilmu tasawuf, orang-orang yang di bidangnya yang mempelajari ilmu tasawuf, di dalam ilmu tasawuf juga dijelaskan ada lagi zikir yang dinamakan dengan sirul asror, yaitu kita ini sekali-kali menyendiri, bukan menyendiri untuk berbuat yang negatif, tapi menyendiri untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, jauh daripada manusia,
jauh daripada keramaian. Itu pun juga pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW, yaitu melaksanakan khalwat. Hadirin wal hadirat jamaah majelis ilmu padange urip, Sirul Asrar dibagi wonten 3, dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah Syu'aul Basyirah, cahaya akal. Ainul Basyirah, cahaya ilmu. Hakul Basyirah, yaitu sudah dekat kepada Allah, ya, sudah terbukanya takbir, sudah diri kita ini tidak tergantung kepada manusia, hidupnya adalah tergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di dalam hati kita ini, selain kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, harus membersihkan jiwa kita, ya. Jiwa kita harus kita bersihkan, ya, yaitu melalui beberapa tahap. Yang pertama adalah melalui muhasabah. Muhasabah, introspeksi diri, apa yang kita lakukan selama ini sudah sesuai dengan perintah Allah atau belum, atau bahkan melanggar. Semuanya itu hati kita tidak bisa dibohongi. Oleh karena itu, lakukanlah introspeksi, muhasabah. Kemudian langkah kedua di dalam mensucikan jiwa kita adalah yaitu mujahadah. Apa itu mujahadah? Mujahadah adalah kesungguhan di dalam memerangi nafsu yang tercela, sifat-sifat yang tercela. Kemudian yang ketiga, melakukan muraqabah. Kita harus sadar bahwasanya kita ini diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua apa yang kita lakukan ini telah terekam di Lauhul Mahfuz. Kemudian yang keempat yaitu mu'aqabah, melakukan hukuman apabila anggota badan kita melaksanakan maksiat. Gantilah, tebuslah dengan perbuatan-perbuatan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu melaksanakan kebaikan. Kemudian yang kelima adalah muahadah. Kita ini harus sadar bahwasanya ketika Allah meniupkan ruh ke dalam diri kita ini, alastu birabbikum. Maksudnya apa? Alastu birabbikum, bahwasanya kita ketika Allah meniupkan ruh kepada kita, alastu birabbikum bala syahidna. Allah menanyakan kepada kita saat itu, apakah aku Tuhanmu? Terus kita menjawab, ya, Engkaulah adalah Tuhan saya, Tuhan kami. Oleh karena itu, setelah kita hidup di dalam dunia ini, jangan sampai lupa janji kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat kepada Allah, melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian mahabbah, mengisi hati ini dengan sifat-sifat Allah yang mulia, yaitu Asmaul Husna serta sifat-sifat mulia yang lainnya. Kemudian kalau sudah kita lakukan pensucian jiwa tadi itu juga, kita juga yaitu taholi, pensucian hati ini dari sifat-sifat yang tercela. Tahali, pengisian hati ini dengan sifat-sifat yang mulia. Tajali, hati kita ini insya Allah akan dekat kepada Allah, sudah bisa melihat Allah Subhanahu wa ta'ala meskipun dengan mata hati kita. Kemudian kalau sudah kita lakukan dalam pensucian hati kita ini, termasuk pensucian dari nafsu yang tidak baik, yaitu yang dinamakan dengan sabuiyah, nafsu hewan yang lunak, rasa diri kita ini paling di antara yang lain. Kemudian nafsu bahimiyah, nafsu yang buas. Jadi kita ini kalau menuruti hawa nafsu
bahimia. Kita ini manusia itu cenderung untuk serakah, menguasai yang lainnya. Tidak peduli itu teman, saudara, semuanya ingin dikuasainya. Kemudian nafsu syaitoniyah. Yang keempat adalah nafsu rububiyah. Seolah-olah manusia itu memposisikan dirinya sebagai Tuhan. Lihatlah Amerika, seolah-olah semuanya harus tunduk kepada Amerika. Sehingga tatanan kehidupan sekarang ini, walaupun sebagai penguasa dunia, terjadilah ketidakadilan dunia. Hadirin para jamaah majelis ilmu Padange Urip di sini. Lalu yang mempengaruhi hati ini nafsu. Nah, nafsu itu ada 7 macam menurut pendapat ulama. Imam An-Nawawi di dalam kitabnya Khatrul Ghois. Apa itu? Yang pertama yang disebut dengan nafsu amarah, mendorong berbuat kemaksiatan. Di antaranya adalah dijelaskan di dalam surah Yusuf ayat 53. Ciri-cirinya nafsu amarah di sini adalah yaitu sifat kikir, kemudian tamak, dengki, sombong, syahwat, dan marah. Nomor 2 yaitu nafsu lawamah. Di nafsu lawamah itu tempatnya ada di hati. Kalau tadi nafsu amarah tempatnya ada di dada. Nah, cirinya nafsu lawamah di sini adalah yaitu suka mencela, kemudian bersenang-senang, apalagi sekarang musimnya musik DJ dan yang lainnya, terlalu berlebihan senang-senang. Kemudian menipu, bangga diri, suka gosip, riak, kemudian zalim, bohong, lalai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, nafsu mulhimah. Nafsu mulhimah di sini adalah tempatnya di sukma. Cirinya adalah suka memberi, qanaah, murah hati, kemudian rendah hati, selalu bertaubat, sabar, penuh tanggung jawab. Ini adalah termasuk nafsu yang baik, yang mulia. Kemudian yang keempat yang dinamakan dengan nafsu mutmainah. Mutmainah. Mutmainah tempatnya ada di nurani. Cirinya, tanda-tandanya adalah tawakal, rajin beribadah, kemudian selalu bersyukur kepada Allah, rela, ridho, merasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kelima adalah nafsu radiyah, tempatnya di dalam nurani atau ada pada jantung. Ciri-cirinya yaitu berbudi luhur, zuhud, ikhlas, warok, kemudian tetap beribadah di dalam kesulitan, menepati janji. Yang keenam, nafsu mardiyah, tempatnya tersembunyi bagian arah tengah dada. Napa ciri-cirinya? Akhlaknya mulia, kemudian hidupnya untuk semata-mata dipersembahkan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lembut kepada semua makhluk, selalu berbuat baik dan memperbaiki diri atau muhasabah, mempunyai jiwa pemaaf, penuh cinta. Kemudian yang ketujuh yang dinamakan dengan nafsu kamilah, nafsu yang sempurna, lebih tersembunyi bagian tengah dada tempatipun. Apa ciri-cirinya? Yaitu keyakinan diri, kemudian keyakinan ilmu, kemudian ketajaman mata hati, kemudian keyakinan yang sejati. Inilah 7
macam nafsu menurut Syekh Imam An-Nawawi. Lalu hati ini harus dijaga dari bisikan godaan syaitan yang mengajak manusia ke dalam kemaksiatan. Innama bisyu'i wal faksya'i wa antakulu 'alallahi ma la ta'lamun. Nah, setan di sini diantaranya ada 10 macam. Yang pertama adalah setan sabru. Apa tugasnya? Mengajak supaya manusia itu gelisah. Lah ini, berarti kalau hati kita sering gelisah, ini digoda setan yang namanya sabru. Yang kedua yang dinamakan dengan setan dasim. Ini menggoda manusia ini supaya kehancuran keluarga. Lah ini, hati-hati ini. Tugasnya ini. Jadi antara suami, istri digodanya, dihancurkan karena capek, kurang syukur, merasa kurang, merasa bahagia, sehingga istri menuntut suami dan sebaliknya, sehingga terjadi pertengkaran yang akan menimbulkan perceraian. Auzubillah min dzalik ini. Jadi inilah setan dasim yang ingin menghancurkan keluarga. Maka mari kita jaga diri kita, keluarga kita supaya tidak dihancurkan oleh setan dasim. Yang ketiga yang dinamakan dengan setan zalanbur, yaitu mengajak manusia itu pertengkaran, permusuhan gara-gara sepele, dengan saudara, dengan keluarga, dengan teman, bisa menjadi pertengkaran. Maka janganlah terlalu banyak perdebatan, sering kita harus mengalah. Yang keempat yang dinamakan dengan setan walhan, yaitu penyakit was-was. Kita sering melihat ketika ada orang saat berwudu, nawaitu. Kadang-kadang pada waktu takbiratul ihram, usolli, terus begitu. Nah ini terkena gangguan setan yang dinamakan dengan walhan, membuat kita was-was. Maka solusinya adalah seringlah membaca surah Qul a'udzu birabbin nas. Kemudian yang kelima yang dinamakan dengan setan kanzab. Ini malas beribadah lebih-lebih waktu subuh, kita mau bangun sulit, itu dikencingi setan gitu. Nomor 7 yang dinamakan dengan setan akhwar, yaitu dia tugasnya adalah supaya berzina. Dia itu seringkali menggoda orang berzina. Ini mengajak manusia berzina, suami istri, diajaknya untuk selingkuh dan sebagainya. Nah ini tugasnya daripada perbuatan setan akwar. Yang ke-7 yang dinamakan dengan setan tibir. Apa tugasnya? Setan tibir di sini yaitu menggoda manusia supaya marah, emosi. Nah, maka ketika kita namanya marah manusiawi tapi solusinya adalah cepat berwudu, berduduk, istighfar, diam ya, dengan siapa saja, dengan istri kadang-kadang itu kita kita berdebat masalah apa sehingga marah. Nah ini termasuk ciri orang yang bertakwa adalah mampu mengendalikan amarah. Memang tidak mudah, tapi kita harus sama-sama belajar mengendalikan nafsu amarah yang dipengaruhi oleh setan tibir. Yang ke-8 adalah setan masud matun, yaitu tugasnya setan masud matun adalah diadu domba nih supaya menimbulkan pertengkaran. Ini hati-hati ini. Kalau ada orang yang suka mengadu domba berarti adalah terpengaruh setan masud matun, tidak memberi ketentraman. Yang ke-9 adalah setan wasnan, yaitu tugasnya menggoda supaya ngantuk. Nah ini ketika saat mendengarkan khutbah itu ngantuk sekali, padahal sebelumnya tidak ngantuk. Nah ini berarti terkena goda wasnan. Termasuk saya sendiri kadang-kadang itu pernah merasakan itu. Nomor 10 yang disebut dengan setan ayat, yaitu tugasnya adalah menggoda para nabi, para wali dan nabi ini. Itu panglimanya setan ini. Jadi setan juga ada panglimanya. Inilah
Di antara 10 setan yang mempengaruhi hati kita untuk menjerumuskan hati kita menjadi hati yang ingkar kepada Allah, melakukan perbuatan-perbuatan yang dicela oleh Allah, yang akan membawa kehancuran kita, yang akan membawa kerusakan diri kita ini. Hadirin wal hadirat majelis ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di dalam menata hati kita ini, ya, mengelola hati kita ini juga kita senantiasa untuk meningkatkan keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, sehingga diri kita ini dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan terhindar dari godaan syaitan, yaitu ajakan nafsu yang jelek. Kalau sudah kita lakukan usaha-usaha itu, termasuk seringlah untuk berwudu, jangan lepas wudu kita, membaca Al-Quran, kemudian amalan-amalan ibadah yang lain, baik yang wajib maupun yang sunnah, insya Allah tidak bosan-bosannya kita ini, termasuk kita menyempurnakan amalan-amalan yang kita lakukan. Kalau sudah kita lakukan, kita akan mencapai yang disebut dengan mukasyafah. Sudah mulai terbuka tabir yang menghalang kita untuk melihat Allah ke alam yang gaib, sehingga kita tidak mudah digoda oleh setan, tidak digoda oleh nafsu yang jelek kita, sehingga kita mendapatkan tingkatan musyahadah. Sudah seolah-olah diri kita itu tiada yang ada, hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah begitu, bahwasanya kenikmatan yang terbesar itu bukan harta, bukan jabatan, bukan kemuliaan dunia, tapi yang tertinggi adalah ketika kita sudah mampu memerangi setan, memerangi hawa nafsu yang jelek, dan kita sudah mencapai tingkatan musyahadah, seolah-olah diri kita tiada, dan itu sudah tidak ada keinginan untuk jabatan, harta, dan sebagainya, itu karena kita sudah dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dibimbing oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mendapatkan cahaya ilahi, ya. Jadi kesimpulannya, kenikmatan yang terbesar adalah ketika kita sudah mencapai tingkatan musyahadah, yang sudah tidak disetir oleh hawa nafsu kita, tidak pengaruh setan kita, tapi dibimbing oleh Allah, oleh keimanan, mendapatkan cahaya nur ilahi. Demikian materi langkah-langkah menata hati, menata hidup kita ini, supaya hidup kita itu tidak menyimpang, tidak di luar rel sebagaimana tuntunan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan mendapatkan keselamatan, kebahagiaan bidini wa dunya wal akhirah. Keselamatan itulah kesuksesan yang hakiki, yang sebenarnya. Demikian, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Bila mana ada kekurangan, kesalahan, atau kurang berkenannya di hati panjenengan semuanya, kami menyadari banyak kekurangan, banyak kesalahan, itu nanti akan kita perbaiki, dan mohon maaf bila mana ada kekurangannya, kesalahannya. Dan ucapan wa'afu minkum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.